Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Sumarna. NIM saya 1810217009. Di sini saya semester 7 dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas kedua saya, yaitu SOP menghapus file sampah pada komputer yang mata kuliahnya itu adalah manajemen risiko IT atau IT Risk Management. Langsung saja kita masuk kepada skema kerjanya. Yang pertama ada ruang lingkup. Prosedur kegiatan penanganan berjalannya komputer yang sedang digunakan ini mencakup penanganan lemot atau leletnya dari suatu komputer karena terlalu banyak sampah yang tidak dihapus ketika sudah digunakan. Prosedur menghapus file sampah mencakup pada luasnya ruang pada device yang digunakan. Menghapus file sampah ini mencakup pada direktory C yang akan dibersihkan. Prosedur menghapus file ini dilakukan juga untuk memonitoring keadaan komputer yang sedang beroperasi. Jadi ruang lingkup dari menghapus file ini tidak hanya di direktory C, tapi di file-file yang tidak kita temukan juga akan terhapus nantinya. Nanti kita akan bahas di selanjutnya ini. Untuk tujuan dari menghapus file ini adalah menghapus file sampah cache-nya, itu menghapus sampah cache yang tidak terpakai. Memang karena cache itu memang tidak terpakai ya. Jadi cache itu memang data sementara yang dihasilkan dari sebuah aplikasi ketika kita mengoperasikan aplikasi tersebut. Kita lanjut ke poin ketiga. Komputer jadi lebih ringan ketika dioperasikan karena memang data-data yang tidak terpakai itu akan terhapus nantinya. Jadi komputer akan lebih ringan ketika dioperasikan oleh kita. Poin yang selanjutnya itu melakukan pemeliharaan pada komputer yang sering digunakan. Pemeliharaan bagaimana? Pemeliharaan tersebut di sini yaitu tadi untuk menghapus file yang tidak digunakan itu. Salah satunya itu. Nah, dari indikator keberhasilannya itu terjadinya kemacetan dan lemotnya komputer dapat terjadi karena laptop atau komputer sudah lama atau karena banyaknya file sampah yang sudah menumpuk. Melakukan penanganan penuhnya ruang pada komputer, tersedianya ruang yang kosong ketika pembersihan sudah dilakukan, terpantaunya komputer dengan direktori yang cukup besar. Jadi indikator keberhasilan di sini lebih menjelaskan bagaimana caranya si direktori C itu atau ruang yang ada pada komputer kita itu bisa jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Kita masuk kepada definisi. SOP adalah prosedur operasi standar yang menjelaskan tahapan dalam melakukan setiap aktivitas pada umumnya berkaitan dengan perusahaan yang khususnya aktivitas tertentu. Penggunaan adalah user yang menggunakan sistem informasi dan layanan IT. Sampah cache adalah data yang adalah data yang ada pada folder-folder tertentu. Sampah cache sendiri di sini tidak terpakai dan memang seharusnya dihapus agar memperlancar pengoperasian komputer yang digunakan. Sampah cache sendiri membutuhkan ruang penyimpanan yang otomatis akan memakan ruang pada komputer yang sedang digunakan. Dari itu, di sini saya akan menjelaskan SOP bagaimana menghapus file yang ada pada komputer kita. Selanjutnya kita masuk pada flowchart penghapusan folder cache yang tidak terpakai. Pertama kita mulai dan masuk kepada tab run. Tab run ini dilakukan dengan mengklik tombol Windows plus R. Ketika tab run itu muncul, kita ketik time dan klik OK. Nah, ketika file atau folder time itu muncul, kita klik Ctrl A dan langsung kita delete. Selanjutnya kita masuk kepada dan setelah time itu terhapus semua, kita close folder time tersebut dan masuk kepada tab run lagi, dan kita ketik di situ di tab run-nya itu %, time %, dan klik OK.
Setelah kita masuk kepada folder %, kita tekan Ctrl A dan langsung kita delete. Setelah itu kita close folder time dan kita masuk kepada tab run. Klik tombol Windows plus R. Setelah kita masuk kepada tab run, kita ketik prefect Nah, di sini kita masuk kepada prefect dan klik OK. Jika muncul notifikasi, kita klik continue dan lanjut kepada. Nah, ketika kita sudah klik continue, kita Ctrl A dan delete di folder prefect tersebut. Setelah itu folder prefect kita close dan selesai. Ini kita menghapus di 3 bagian dari tombol Windows plus R atau tab run, yaitu kita menghapus folder dari folder time, dari folder %, dan dari folder prefect ini. Nah, setelah itu kita masuk kepada pembersihan pada recycle bin. Kita mulai masuk kepada aplikasi recycle bin. Kita double klik di aplikasi recycle bin, klik Ctrl A dan langsung kita delete dan close recycle bin dan selesai. Ada sedikit saran untuk dari saya, jika tidak ingin file yang kita hapus itu tidak ingin masuk kepada recycle bin, coba kita gunakan shift lalu kita klik delete. Shift dengan delete itu digabung. Selanjutnya kita masuk pada pembersihan terakhir pada directory C ini. Kita masuk pada directory C, klik properties, setelah itu klik disk cleanup. Muncul tab baru dan centang semua kolom yang ada di tab tersebut. Kita masuk kepada. Nah, setelah kita mencentang semua kotak yang ada pada tab baru itu, kita klik clean up system. Setelah itu tunggu proses loading sampai selesai. Setelah loading selesai, pasti muncul tab baru dan centang semua kolom yang ada pada tab tersebut. Klik delete files. Setelah centang, dilakukan semuanya. Setelah itu tunggu proses loading selesai dan selesai. Di sini saya tambahkan sedikit tambahan di deskripsi. Untuk pengerjaan atau pembersihan file cache ini bisa dilakukan 1 minggu atau 1 bulan sekali, atau 1 bulan 2 kali lah minimal, guna memperluas ruang pada komputer yang sudah digunakan. Selain itu, pembersihan ini dilakukan agar komputer yang digunakan dapat beroperasi dengan maksimal dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Dan di sini ada tanda tangan dari manajemen referensi atau direkturnya. Hal ini dibuat karena memang untuk membuktikan bahwa SOP ini sudah disetujui oleh manajemen representatif dan direktur. Terima kasih. Mungkin cukup seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.